saatnya mata pelajaran bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how are you today? I hope you're happy in your house and I hope Allah Subhanahu wa taala give you blessing every day. Setiap orang itu pasti pernah berandai-andai. Contohnya seperti jika pagi hari ini tidak turun hujan, aku akan pergi bersama dengan seorang kasih ke taman, bersama dengan keluarga. Atau jika aku punya uang, aku akan membeli handphone, rumah, hotel, mobil baru, motor baru, dan gunung pun bisa kita beli. Nah, kalimat pengandaian seperti itu atau berandai-andai seperti itu pasti tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan pengandaian dalam bahasa Inggris ini? Di mana kita perlu mengetahuinya. Nah, dalam kalimat bahasa Inggris, pengandaian itu bisa diungkapkan dengan conditional sentence. Namun, conditional sentence ini itu tidak hanya dipakai atau diungkapkan dengan pengandaian saja. Conditional sentence ini itu memiliki beberapa jenis dan dipakai dengan kondisi yang berbeda-beda juga. Jadi, untuk memahami lebih lanjut dan mengetahui mengenai conditional sentence ini, simak terus video ini sampai selesai. Oke, kita bahas yang pertama mengenai apa itu conditional sentence. Pengertian dari conditional sentence yaitu adalah kalimat majemuk atau dalam bahasa Inggris complex sentence yang memiliki sebuah kondisi tentang imajinasi, pengandaian, dan suatu hal yang belum pernah terjadi. Nah, pengandaian yang diungkapkan ini itu bisa saja terwujud ataupun tidak ya. Conditional sentence ini itu terdiri dari independent clause dan dependent clause yang biasanya dimulai dengan kata if atau dalam bahasa Indonesia itu berarti jika ya. Nah, sebuah kalimat yang terdiri dari kedua klausa tersebut ya, barulah bisa disebut dengan conditional sentence. Nah, jadi independent dan dependent clause ini merupakan unsur utama terbentuknya conditional sentence. Namun ada beberapa kalimat yang bisa saja diawali dengan when. Apanya? Nah, bentuk dari conditional sentence ini itu biasanya if clause ditambah main clause ya. If clause itu adalah klausa yang merupakan bagian dari pengandaian dan main clause itu adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian di awal kalimat. Nah, selain itu juga conditional sentence ini itu bisa dibalik menjadi main clause ditambah if clause ya. Langsung ke contoh, masuk ke contoh ya. If I save knows money and I can go to Bali this year ya. Yang artinya jika kau menabung dengan cukup, aku bisa ke Bali tahun ini. Awal kalimat ini merupakan if clause yang diikuti dengan main clause ya. Jika aku menabung dengan cukup, aku bisa ke Bali tahun ini ya. Nah, ada juga contoh yang kedua, my sister can have dessert if she finish her homework. Adikku bisa mendapatkan pencuci mulut jika ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya ya. Nah, perhatikan contoh pertama yang kedua. Ada yang sedikit berbeda, yaitu dalam penggunaan tanda koma. Nah, jika kita mendahulukan if clause, koma itu diperlukan. Namun jika kita mendahulukan main clause, koma tidak diperlukan. Tanda baca koma tidak diperlukan. Nah, itu mengenai pengertian dari conditional sentence ya. Mungkin kalian sudah dapat memahami apa itu conditional sentence secara garis besar. Langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tipe-tipe dari conditional sentence. Tipe dari conditional sentence itu ada 4 ya. Yang pertama zero conditional sentence, yang kedua first conditional sentence, yang ketiga
second conditional sentence, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu third conditional sentence. Nah, jadi ada 4 tipe conditional sentence ini ya. Setelah memahami conditional sentence ya, kamu juga harus memahami tipe-tipe dari conditional sentence ya. Nah, karena hal ini itu supaya kamu bisa menggunakannya dengan benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena banyaknya tipe dari conditional sentence ini, banyak juga pengguna bahasa Inggris yang kesulitan dan belum terbiasa menggunakan. Maka dari itu, simak kembali ya video selanjutnya. Oke, yang pertama conditional sentence tipe 0, zero conditional sentence. Nah, untuk tipe yang pertama ini sebetulnya masih sederhana dan sangat mudah untuk dipahami ya. Di mana conditional sentence zero ini digunakan untuk mengungkapkan suatu fakta dengan rumus jika, maka. Nah, dalam bahasa Indonesia itu seperti itu ya. Contohnya seperti jika turun hujan, maka jalanan akan basah. Jika panas terik, maka jemuran cepat kering. Jika perut lapar, maka hati kita merasa ingin makan, dan lain-lain. Nah, kedua, di mana zero conditional sentence ini itu akan mengungkapkan sebuah fakta yang lumrah sudah diketahui oleh banyak orang. Conditional sentence zero ini biasanya sering ditemukan dalam present tense, kalimat yang sedang terjadi, present ya. Oke, langsung saja ke contoh kalimat di mana rumusnya yaitu if simple present, if ditambah simple present dan simple present ya. Nah, langsung ke contoh kalimat. Contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama kita lihat. If you drink a glass of milk before sleep, you sleep well. Jika kamu minum segelas susu sebelum tidur, kamu akan tidur nyenyak. Itu kemungkinan bisa atau enggak, tapi kebanyakan itu seperti itu, apalagi orang kota kan ya. Yang kedua, if it rain, the road gets oil. Jika hujan, jalanan menjadi basah. Nah, itu sudah lumrah terjadi ya. Jika jalan hujan, pasti jalan basah. If you stare at the sun too long, you as damage. Jika kamu menatap matahari terlalu lama, mata-matamu akan rusak. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, when she goes on a trip, she always takes a lot of video. Ketika dia melakukan perjalanan, dia selalu mengambil banyak video ya. Apalagi orang yang suka nge-vlog gitu ya. Terus yang kelima, yang terakhir, if you had the weather to 100 degree it boils. Jika memanaskan air sampai 110 derajat, airnya akan menjadi mendidih. Nah, itu merupakan kebiasaan yang sudah lumrah atau emang adatnya itu sudah seperti itu. Jadi zero conditional sentence itu untuk sebuah fakta ya, untuk menyatakan sebuah fakta. Oke, itu ya. Oke, yang kedua ada conditional sentence tipe 2 ya. Second conditional sentence ya. Nah, conditional sentence tipe pertama atau first conditional sentence itu adalah bentuk kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya mungkin untuk terjadi di masa yang akan datang. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena masih realistis atau masuk akal untuk mengenai pengandaian itu terjadi. Maka dari itu, first conditional sentence ya, itu menggunakan kalimat dengan simple future. Kalimat di masa yang akan datang, future itu masa yang akan datang.
rumusnya juga itu pasti tidak jauh beda ya, hanya diganti saja kalimatnya ya. Jenis kalimat yang dipakai. Rumusnya if simple present simple future tense. Langsung ke contoh kalimat. If you tell your mom the truth, she will forgive you. Jika kamu memberitahu ibumu yang sebenarnya, dia akan memaafkan. Yang kedua, if I win the lottery, I will take you to Paris. Jika aku menang lotre, aku akan membawamu ke Paris. Yang mana kalimat di atas itu berarti menyatakan bahwa si penutur mengikuti undian lotre, dan jika dia menang dia akan membawa temannya ke Paris. Namun berarti ada kemungkinan dia kalah lotre sehingga dia dan temannya tidak jadi pergi ke Paris. Terus yang ketiga, if I come home late, I will get in trouble. Jika aku pulang ke rumah terlambat, aku akan mendapatkan masalah. Jika dia pulang terlambat. Yang keempat, I will buy you a pizza if you wait for me a little long. Aku akan membelikan pizza jika kamu menungguku sedikit lebih lama ya. Selain itu, perconditional sentence juga bisa digunakan untuk memberikan instruksi atau nasihat. Namun yang digunakan itu bukanlah will, tetapi imperatif mode. Imperatif itu adalah bentuk kata kerja ya, lebih tepatnya suasana hati ya. Bentuk ini itu mengungkapkan sebuah perintah, tuntutan ya, permintaan dan sebagainya ya. Terus contoh yang kelima ya, yaitu if you don't like coffee, don't drink it. Jika kamu tidak menyukai kopi, jangan diminum. Terus contoh yang selanjutnya, listen to me careful if you don't want to miss a thing. Dengarkan aku baik-baik jika kamu tidak ingin melewatkan apapun. Oke, itu yang kedua ya. Dilanjut ke conditional tense sentence tipe kedua ya. Yang ketiga ada second conditional tense itu. Nah, itu merupakan kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya bisa terwujud, walaupun kemungkinannya itu sangat kecil untuk terwujud ya. Second conditional sentence ya, sangat cocok digunakan untuk mengungkapkan mimpi atau angan-angan, walaupun belum tentu bisa terjadi, tapi bisa juga menjadi kenyataan ya. Nah, second conditional sentence ini itu menggunakan will, could, and may. Will, could, and make yang digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kondisi tersebut akan terjadi ya. Nah, rumusnya menggunakan past tense and past future ya. Oke, mari kita lihat contoh berikut ya. Tipe yang kedua ini ya. Yang pertama, if I became the president of this country, I will pay more attention to the education sector. Jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan lebih memperhatikan sektor pertanian. Nah, kalimat tersebut itu kan merupakan pengandaiannya tentang dia ingin menjadi seorang presiden ya. Dia itu menggunakan second conditional sentence, berarti dia berpikir bahwa mimpinya menjadi presiden itu merupakan angan-angan belaka ya. Gitu. Terus masuk ke contoh yang kedua. If I owned an amusement park, I make often it up to 24 hours.
Jika aku punya taman hiburan, aku mungkin akan membukanya sampai 24 jam. Berarti si penutur itu tidak mempunyai taman hiburan, tetapi menginginkan atau menginginkan taman hiburan, atau dia bermimpi ingin menjadi sang pemilik taman hiburan. Yang ketiga contohnya yaitu if I won the lottery, I will go on a trip around the world with you. Kalimat di atas itu dia akan mengajak temannya ketika keliling dunia jika menang lotre, namun kemungkinannya sangat kecil bahwa si penutur memenangkan lotre. Nah, ketika menggunakan conditional sentence untuk memberikan nasihat, biasanya menggunakan frasa if I were. If I were. Terus contoh yang keempat, I would be thinking about if I were you. Aku tidak akan memikirkan hal itu jika aku menjadi kau. Terus contoh yang terakhir, if I were you, I will continue my study to get a master's degree. Jika aku jadi kamu, aku akan melanjutkan studiku untuk mendapatkan gelar master. Jadi sebuah nasihat itu dalam conditional sentence itu menggunakan if I were. Oke, kita masuk ke conditional sentence tipe 3 ya. Yang keempat ada conditional sentence tipe 3 atau third conditional sentence. Nah, ini itu adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk ketika ingin mengungkapkan sebuah kondisi yang tidak mungkin bisa terwujud sama sekali. Hal ini dikarenakan kondisi yang diungkapkan sangat mustahil atau hanya sebuah imajinasi. Conditional sentence ini juga bisa mengungkapkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Pada conditional sentence tipe 3 digunakan perfect tense dan juga ditambahkan modal auxiliary will, should, go. Rumus yang digunakan past perfect, future perfect. Oke, langsung ke contoh kalimat. Yang pertama, my grades were good. I would have gotten better job. Jika nilai-nilaiku bagus, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang sudah baik. Di kalimat ini, kita bisa mengetahui bahwa si penutur tidak memiliki nilai yang bagus semasa studinya dan dia saat ini tidak mendapatkan pekerjaan yang menurutnya bagus. Nah, terus masuk ke contoh yang kedua, if I had broken my arm, I would have traveled to Bali with my boyfriend. Jika aku tidak mematahkan tanganmu, aku pasti akan pergi ke Bali bersama pacarku. Kalimat ini itu juga kita tahu bahwa dia itu tidak bisa pergi ke Bali bersama pacarnya. Itu hanya angan-angan saja karena si penutur sudah mematahkan tangannya sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Contoh yang ketiga yaitu if she had taken the bus, she would have had a car accident. Jika saja dia naik bus, dia tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Namun dia sudah terlanjur menaiki bus. Berarti itu hanya hal imajinasi. Digunakan bisa past perfect atau yang digunakan dalam ini itu past perfect ya, yang sudah kelewat ya. Conditional sentence are sentence that express continue on something else ing. If it rain, the picnic will be canceled. They also can because the impact of the main clause of the sentence is conditional on the dependent clause. A full conditional thus contains
to clause, the dependent clause expressing the conditional, while the antecedent or parenthesis and the main clause expressing the consequence called the consequence or aphosis. There are 4 different types of conditional sentence in English. Each express a different degree of probability that a situation will occur or will have occurred under certain circumstances. Zero conditional sentence, per conditional sentence, second conditional sentence, third conditional sentence. Mudah-mudahan teman-teman para pemirsa semuanya dapat memahami mengenai conditional sentence ini. Terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.